Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kornes dengan NIM 836420348 dari Pokjar Bogor Selatan semester 8B. Di sini saya akan mensimulasikan RPP model 222 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dan IPA kelas 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, alhamdulillah ya, masuk semua. Good job. Nah, untuk menyemangati pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat ya, pintar ya. Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia ya. Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada cerita non-fiksi. Nah, anak-anak, siapa yang tahu cerita non-fiksi itu apa? Tidak ada yang tahu. Cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi, teks yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan penulis ya. Contohnya novel, fabel, dongeng, mitos, apalagi ya, betul. Dan cerita non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta. Nah, alur teks non-fiksi ada 3, yaitu 1 awal, 2 tengah, 3 akhir. Di bagian-bagian alur teks non-fiksi, bagian awal adalah bagian berupa tokoh, tempat, siklus, waktu, dan sebagainya. Bagian tengahnya berisi mengacu pada masalah hingga kalimat atau puncak masalah. Biasanya berisi sebuah penjelasan masalah atau penyelesaian masalah. Nah, di jenis alur cerita non-fiksi ada 2 ya. Yang satu alur maju, yang kedua alur mundur. Nah, di alur maju disusun mulai dari bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, untuk alur mundur disusun dari bagian akhir, tengah, dan awal. Nah, anak-anak bisa sekarang perhatikan teks yang ibu berikan. Di sini ada cerita bagian alur awal dan bagian alur akhir. Nah, anak-anak bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, sudah dibagi? Ya, sudah. Nih, ibu ada 2 teks cerita non-fiksi, alur maju dan alur mundur. Nih, ibu bagikan ya. Nanti kerjakan sesuai kelompoknya. Ini untuk alur maju, kelompok yang sebelah sini. Dan untuk alur yang mundur, kelompok sebelah sini. Nah, sementara ibu pergi ke kelas 6 dulu ya. Baik hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kelas 6 nih. Siapa yang gak masuk? Ada semua? Oh, ada semua. Alhamdulillah ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Subtema 1, Tema 1, revolusi dan rotasi bumi serta pengaruhnya terhadap bumi. Ya, anak-anak ada yang tahu enggak rotasi itu apa? Rotasi bumi adalah perubahan bumi pada porosnya dengan arah perputaran dan dari barat ke timur. Masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan matahari memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Dibulatkan jadi 24 jam dalam 1 hari. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bumi dan revolusi bumi. Demikian juga bulan bergerak. Ini menimbulkan banyak dan dampak bagi bumi. Nah, lihat anak-anak gambarnya ya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi yang berputar ya, pintar.
Siang dan malam terjadi karena bumi berputar. Ada yang sebagian terkena cahaya matahari dan ada yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, yang terkena mengalami siang dan yang tidak terkena mengalami malam ya. Rotasi memberikan beberapa dampak seperti perbedaan waktu. Bumi berevolusi selama 365 hari dalam satu tahun. Revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah subtropis memiliki 4 musim. Akan membagikan soal ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan kembali lagi. Ibu akan mengecek ke kelas 5 terlebih dahulu. Anak-anak kelas 6 jangan ribut ya. Nah, bagaimana anak-anak kelas 5? Apa sudah selesai mengerjakan tugasnya? Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang Ibu sampaikan dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kelas 6, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang Ibu sampaikan dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.